Oke, jadi ceritanya kita mau review singkat bengkel nih. Yuk kita mulai. Jadi teman-teman, kita itu di sini di depan bengkel nih kita punya speed trap, apa kita nyebutnya biasanya speed bump, obstacle juga boleh. Nah, di area ini biasanya kita gunain buat ngetes motor nih sebelum kita melakukan pembongkaran atau penservisan. Kemudian kita melakukan slow motion dan kita lihat nih respon suspensi terhadap obstacle ini seperti apa. Apakah sudah memenuhi kriteria atau untuk menemukan masalahnya. Nah, kemudian biasanya setelah kita servis, motor kita uji lagi. Ketika setting pun, kita juga menggunakan obstacle ini supaya kita bisa mengetahui lebih tepatnya di kompresi atau di ribbon yang bermasalah. Kemudian kita lanjut yuk. Nah, di sini kita juga punya towing. Towing ini cuma towing kecil ya, sederhana. Jadi towing ini cuman bisa buat motor berat-berat 200 sampai 230 kilo lah. Kalau yang 1200 1300 cc kelihatannya kurang oke, kurang proper lah. Jadi buat teman-teman kalau yang ada di dalam kota sini kemudian nggak punya waktu untuk nganterin motornya, bisa kita towing gitu. Nah, di sini biasa kita ada servisan motor. Kalau yang ini besok mau kita pakai trabas. Kebetulan ini motor bengkel, ini motor bengkel. Besok kita hari Senin atau 2 hari lagi kita mau trabas. Jadi teman-teman biasanya datang ke sini terus pakai motornya, aku ajakin jalan-jalan gitu. Nah, ini motor servisan. Kebetulan punya temen. Jadi sebenarnya kita nggak servis mesin ya, kita cuma fokus sama suspensi dan kaki-kaki. B kebetulan karena ini punya temen baik dan dia servis belum beres-beres, kemudian kita berusaha untuk memperbaikinya. Ternyata masalahnya ada di ECU tuh. Nah, kalau yang motor ini CBR 250 kemarin bermasalah di kelistrikan. Sekarang kelistrikannya sudah selesai. Kebetulan motor ini habis crash, jadi area segitiga, area suspensi sini bermasalah. Mungkin karena shocknya sudah nggak bulat atau sedikit melengkung, jadi travelnya nggak begitu bagus. Motor ini belum selesai servis suspensinya, bahkan belum dimulai karena kemarin kita masih fokus terhadap kelistrikannya. Jadi kalau motornya dinyalain nggak bisa, jadi udah deh kita fokus selesaiin kelistrikan. Butuh waktu sekitar 2 minggu untuk nyelesain kelistrikannya aja gitu. Kalau ini kebetulan motor bengkel, motor sendiri, tapi nggak apa-apa, tak ceritain. Jadi ini KTM 690, tak beliin rally kit Dakar. Nah, motornya enak, suspensinya enak, tenaganya sangat liar. Tapi beberapa minggu kemarin motor ini nggak bisa di starter. Mungkin one way wheelnya pecah atau mungkin karena dia memang starterannya agak berat ya. Jadi mungkin trouble. Jadi minggu depan bakal diturunin mesinnya, kita bongkar karena ini motor sendiri, pasti kita bongkar, kita turunin sendiri, terus kemudian semua parameternya kita sesuaiin dengan servis manual booknya sehingga nggak ada kesalahan. Kita cek satu itu teman-teman. Jadi kita selalu mengerjakan servis kendaraan itu, bahkan ketika kita mentorsi baut-baut shock, kita selalu menggunakan standar pabrikan yang ada di buku servisnya. Nah, ini Diablo. Motor ini ketika datang ke sini will see me. Jadi ketika dia di speed tertentu, misal nih kita jalan santai riding 100,
kemudian kita benerin sarung tangan atau lepas tang. Bisa motor ini tiba-tiba bubel. Nah, pemiliknya ngomong kalau bubelnya tuh parah, bahkan bisa sampai mentok dan itu sangat berisiko. Jadi motor ini pemiliknya ada di Jakarta. Motor ini di towing, dikirim ke Jogja. Kemudian kita servis. Tapi ini servis kedua ya. Jadi sebelumnya itu pernah servis ke sini dengan masalah yang sama dan clear. Tapi kemudian balik lagi nih. Balik lagi kenapa? Bukan karena apa-apa, bukan karena kesalahan dari selama pengerjaan, tapi ternyata komstirnya bermasalah. Jadi komstir itu kan bulat ya. Nah, ketika komstir itu sudah kemakan di area, misal kita stang lurus, kita kena obstacle, kena lubang, kena benturan di jalan, lama-lama area situ pasti akan membentuk cekungan. Nah, cekungan itu memberikan area non restriksi, walaupun cuma kecil 0, sekian derajat, tapi akan sangat terasa karena wheel shimmy itu munculnya ketika restriksinya nggak rata. Jadi misal kita di jalan, mungkin bannya nggak terlalu rata, kemudian dia mulai mulai bubel dikit. Nah, itu yang memicu. Jadi tinggal diilangin ke situnya, wheel shimmy pasti bisa teratasi. Nah, tapi yang paling penting adalah roda harus benar dulu. Jadi statik sama dinamiknya harus baik, harus zero. Nggak semua bengkel, nggak semua mesin balance support untuk dinamik, karena mesin balancing kami pun harus kita kalibrasi ulang dengan segitu rumitnya untuk bisa menemukan settingan paling pas di roda-roda motor. Jadi jarang bengkel yang melakukan kalibrasi ulang terhadap mesinnya, gitu teman-teman. Jadi motor ini hampir tiap 3 bulan atau setiap event drag pasti turun. Kemarin dapat tantangan nih, kalau bisa ketika motor ini turun, walaupun sudah dibongkar, karena suspensi pasti akan diganti, arm belakang akan diganti, velg akan diganti semua, bodi akan sebagian dilepasin, tapi ketika dikembalikan untuk riding lagi, beliau punya harapan untuk nggak bubel lagi. Oke, jadi ya udah, kita berusaha untuk menghilangkan semua kemungkinan pemicunya. Oke, dan motor ini akhirnya clear setelah 1 minggu kita tangani. 1 minggu. Sebenarnya ada satu lagi motor milik beliau, Road Glide Ultra, tapi ini baru ganti steering wheel, dan karena kami tidak terbiasa membongkar motor Road Glide karena rumit. Kalau ini masih gampang ya, karena rumit jadi kita berikan ke spesialisnya gitu. Ini lagi ngerjain X-Max, datang kemarin mau servis saja, tapi mungkin yang punya nggak begitu merasakan ya suspensinya nyaman atau enggak. Tapi setelah kita cek viskositasnya, motor ini itu viskositasnya 2 kali lebih kental daripada standarnya. Kemudian kita bongkar, kita bersihin, lalu kita carikan oli yang paling tepat viskonya menurut database kami, sehingga motor ini bisa lebih nyaman. Setelah ini diganti olinya, pasti nanti kita akan tes di obstacle kita, dan kita akan lihat air gap-nya sudah tepat atau belum gitu. Nah, ayo coba kita masuk ke area operasi. Sederhana ya, jangan berpikir gimana. Jadi ruang bedah kita kayak gini, biasa aja, nggak ada yang spesial. Terusnya juga sederhana mungkin ya, nggak kayak yang lain. Tapi kita selalu berusaha dan berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan kami, termasuk alat-alat kami.
dan kami sangat menjamin atas kenyamanannya. Jadi ketika kalian servis di sini, pasti kami akan memberikan garansi 6 bulan spare part dan 2 bulan kenyamanan. Kalau kalian servis di sini misal masih merasa nggak nyaman, masih merasa kurang, boleh balik sini lagi untuk kita setup ulang. Tinggal kalian mungkin bayar untuk jasa bongkar pasangnya aja. Gitu teman-teman. Oke, lanjut keluar. Di sini kita ada CRF nih. Kebetulan CRF sendiri. Jadi ini mesin lagi kita oper ke bengkel yang spesialis benerin mesin untuk karbu supaya nggak makan waktu lama. Terus kemarin kita cetin, besok ini pagi dekal kepasang. Kita punya harapan mungkin 2 minggu dari sekarang motor ini sudah bisa dipakai. Jadi teman-teman, SS Suspensi selalu berusaha memberikan layanan terbaik untuk kaki-kaki maupun suspensi, sehingga kalau kalian merasa tidak nyaman di dalam berkendara ataupun merasa motor ini lari-lari atau liar, kami bisa menangani dari kaki-kaki dan suspensinya. Jadi kalian nggak usah khawatir, motornya bawa sini aja. Pasti kita akan uji, kemudian kita cek apa aja yang menjadi faktor yang memungkinkan untuk menjadi penyebabnya. Lalu kemudian akan kita perbaiki. Jangan lupa kalau kalian punya masalah dengan kaki-kaki dan suspensi, bawa ke SS Suspensi. Oke, cukup mungkin hari ini. Thank you guys. Truth to lies.